Mengisi kekosongan waktu selama masa pandemi COVID-19, Dharma Negara Alaya menggelar lomba menggending-gending rare se-Bali yang dapat diikuti dari berbagai kalangan usia. Perlombaan yang telah berlangsung sejak 3 Juni yang menjadi awal waktu pengumpulan karya yang dilakukan melalui platform IGTV ini memasuki babak final yang diikuti 15 finalis, hari Kamis 18 Juni 2020. Ketua Pelaksana Badan Ekonomi Kreatif Bekraf Denpasar Putu Lengkong Yuliarta saat ditemui di sela-sela sesi final lomba menggending-gending rare ini mengatakan bahwa gending rare ini sebenarnya mengisi masa-masa pandemi ini sebagai wahana kegiatan kepada masyarakat dalam mengisi waktu mereka di rumah work from home, sehingga dirinya memandang perlu adanya kegiatan-kegiatan untuk menghindari rasa bosan. Saya tadi sebagai Ketua Pelaksana Badan Kreatif Denpasar, tadi saya kebetulan mendampingi kunjungan yang tadinya mestinya Pak Menteri ya, tapi kemana ada halangan Pak Menteri harus dipanggil Presiden. Jadi tadi kita dihadiri oleh 3 deputi. Jadi salah satunya adalah deputi pengembangan program dan deputi pemasaran. Nah, kemudian pada saat tadi kita mendapat apresiasi dari Deputi Kementerian terkait dengan adanya gedung Dharma Negara Alaya ini. Sebenarnya latar belakang gending rare itu kita sebenarnya mengisi masa-masa pandemi ini ya, sebagai sebuah wahana kegiatan kepada masyarakat dalam mengisi waktu mereka waktu di rumah ya, work from home. Nah, sehingga kami memandang perlu ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan agar enggak orang menjadi bosan ya, boring. Nah, kemudian dasarnya juga kami melihat bahwa sebenarnya potensi gending rare itu sangat layak untuk kita angkat sebagai sebuah ranah kreativitas yang mungkin diimplementasikan bisa berdampak secara luas dan ekonomis besar. Dan di samping kita memang dalam ranah konservasi. Kami memang di awal mereka mengupload melalui Instagram. Nah, kemudian memang dalam pelaksanaan akhirnya di luar dugaan kami bahwa pesertanya juga melebihi dari ekspektasi kami, jauh 3 kali lipat dari ekspektasi kami awal. Dan kemudian karena yang kami nilai adalah kualitas vokal sebenarnya, bukan performan ya, kualitas vokal. Nah, rupanya dari tadinya 10 finalis, akhirnya kami perluas menjadi 15 karena rata-rata mereka memiliki kemampuan yang hampir sama kalau kami simak dari video ya. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk membuat live stream di sini dan melalui studio kita di Dharma Alaya dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya agar kami mendapat hasil suara yang otentik. Artinya nggak ada dubbing atau apapun, sehingga kami bisa lebih objektif menilai mereka. Itu sebenarnya alasan kita, sehingga akhirnya seluruh dewan juri memutuskan untuk melakukan offline di sini. Tapi terkait dengan itu, kita di Astungkara di gedung ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan, sehingga peserta pun kita atur jamnya hadir sedemikian rupa dan dibatasi, cuman didampingi maksimal 2 orang. Sudah pasti, karena kegiatan kegiatan itu simultan sebenarnya. Jadi kegiatan gending rare sebenarnya salah satu kegiatan kecil aja yang nanti berafiliasi ke program yang lain. Jadi ada terusannya nanti. Jadi sebenarnya kalau secara program kita udah menyusun sejak lama. Malahan ini kan yang kita eksekusi sekarang mungkin baru sekitar 20% lah. Sebenarnya semua ada. Jadi kita punya Grand Prix namanya Grand Prix musik. Nah, salah satunya adalah gending rare. Nah, dengan kegiatan yang lain. Jadi sebenarnya hampir dibilang kita memang program ini kita comot dari yang memang sudah kita agendakan di awal, hanya saja memang berubah format ya, lebih ke online dan memang ada beberapa yang kita tunda dan kita laksanakan berikutnya. Kalau dikatakan kendala mungkin lebih tepatnya tantangan ya, bukan kendala, yang tantangan kita ke depan, sehingga menurut kami sih nggak terlalu ya, dalam arti hanya memang kegiatan offline yang kita berubah ya. Tapi tentu di sanalah letak kreativitas kita, bagaimana di saat pandemi seperti ini harusnya kita bisa menjawab lebih harusnya. Jadi itulah kami lakukan, sehingga kami di Bekraf melalui DNA ini boleh dikatakan sejak awal pandemi hingga sekarang sebenarnya kita nggak diam. Jadi kegiatan terus ada, cuman memang polanya berubah.
Jadi kalau yang talking gitu kita rubah ke posisi kegiatan online melalui media Instagram yang kita miliki, channel-channel yang kita miliki. Karena kita memang kalau untuk pengumuman akan kita umumkan melalui Instagram nanti dan media juga. Nah, untuk penyerahan hadiah kami belum putuskan seperti apa polanya, tapi akan kami pertimbangkan sebentar nih. Setelah selesai bagaimana baru kita putuskan untuk penyerahan hadiahnya seperti apa. Pesan saya tentu terkait dengan pengembangan potensi kreativitas ya. Kita kan tidak mengenal batas. Tapi yang pasti apapun namanya terkait dengan pengembangan kreativitas di Kota Denpasar memang memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku, dan sektor yang lainnya. Harus saling bahu-membahu karena bagaimanapun juga pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita nggak bisa sepenuhnya berpangku kepada pariwisata. Tentu kita harus memikirkan hal-hal lain. Nah, salah satunya adalah kreativitas. Tentu bicara kreativitas kita di Bali sangat akrab. Nah, terkait dengan itu kita berharap ke depan terjalin kerjasama semua stakeholder yang ada untuk membangun ekosistem pengembangan ekonomi kreatif bukan hanya di Denpasar tapi di Bali mungkin tetap dan nasional tentu. Yuk subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.